kasih Tuhan. Selalu ada yang baru yang kami rasakan ketika kami bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu. Tuhan tidak pernah bosan-bosannya mengasihi kami. Tuhan tidak pernah bosan-bosannya mencintai kami Tuhan. Bahkan tidak pernah bosan-bosannya Tuhan untuk mengajari kami lewat firman-Mu Tuhan, untuk menegur kami, mengajar kami, dan membentuk kami di dalam kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan bimbing kami, melengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau mengangkat tema tentang secerca harapan di tengah ketidakpastian. Sekali lagi saya mau mengangkat tema tentang secerca harapan di tengah ketidakpastian. Secerca itu artinya ibaratnya begini Bapak Ibu. Ibaratnya kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap. Kalau kita di dalam ruangan gelap, kita tidak bisa berjalan ya, tidak bisa melangkah gitu. Kita harus butuh yang namanya penerang. Tapi seandainya kita punya yang namanya senter, kita katakanlah mungkin waktu SMP saya dulu punya pulpen yang ada senternya itu loh. Itu kan kalau kita senter kan kecil banget ya sebenarnya. Kalau kita senter di dalam kegelapan, tapi itu cukup untuk membawa kita keluar dari kegelapan, dan itu pasti. Nah, itulah pengertian dari secerca harapan. Walaupun sedikit, tapi membawa kita kepada kepastian. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sih secerca harapan itu menjadi pasti di dalam ketidakpastian? Kita mau buka dalam firman Tuhan Markus 5 ayat 23 sampai 34. Sekali lagi Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yang sudah katakan, sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Yes, terus semua diberkati. Amin. Ya, semua sudah diberkati? Ya. Amin. Saudara, kalau di ayat 25 nanti bapak-bapak, ayat 26 nanti ibu atau kaum perempuan. Bersama-sama kita bacakan dari kaum bapak ayat 25, 1, 2, 3 ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ya, 1, 2, 3 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, segala dan jasmani semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam pendarahannya, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak yang bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, kau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya. Sambil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus dan berkata, anak sudah mati, apa perlunya lagi kau menyusahkan
menyusahkan guru. Ya, puji Tuhan, sebenarnya dari sampai ayat 34. Karena memang ayat 35-nya sudah cerita yang baru. Nah, saudara, cerita ini mungkin sudah sering kita dengarkan, bahkan di sekolah minggu juga sudah diceritakan tentang mengenai wanita 12 tahun perdarahan. Tapi ada hal yang baru yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Cerita tentang wanita pendarahan selama 12 tahun ini diceritakan juga dalam Matius dan Lukas. Kenapa sih penting sekali sampai 3 penulis menuliskan ini? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau kita baca Markus 5 dari ayat 21 sampai ayat 43, nanti ada 3 rangkaian cerita sebenarnya. Jadi di ayat 21 itu kan pertama-tama ada Yairus menjumpai Yesus bahwa anaknya sudah hampir mati. Dan di ayat 25 langsung cerita baru tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Tapi kita mau berfokus pada ayat 25. Walaupun sama-sama ceritanya tentang penyembuhan, kita mau fokus dalam ayat 25 sampai 34. Nah, kalau kita baca tadi kisah dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, ini sebenarnya sangat mengerikan ya. Kalau kami ya sebagai wanita merasakan bagaimana ya secara biologis wanita kan setiap bulan mengalami datang bulan selama 3 hari gitu. Kita aja mengalami itu sakit gitu ya. Ini 12 tahun pendarahan loh, setiap hari yang dialaminya itu. Mungkin sekali manusia biasa, jangankan 12 tahun, 3 bulan aja mungkin untuk manusia biasa sekarang sudah meninggal ya. Kalau kita pikir secara manusiawi gitu. Tapi ini 12 tahun loh. Kalau kita pikirkan ya, apa yang dialami perempuan pada saat itu. Nah, pada zaman tradisi Yahudi, kalau wanita mengalami datang bulan misalkan begitu, mereka akan diasingkan. Bahkan lebih parah lagi, apa yang mereka pegang, apa yang mereka sentuh itu menjadi najis katanya. Artinya perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu mengalami yang namanya keterasingan. Pastinya dia ada di dalam sebuah tempat yang hanya dia seorang diri. Dan dia gak punya teman untuk bertanya dong, teman untuk bercerita, teman untuk curhat. Itu luar biasa sakitnya. Itu secara fisik ya. Kalau secara fisik, secara batin. Kalau secara batin ya apa? Secara batin pastinya yang dirasakan lemas, gak ada tenaga, mungkin jalannya juga gak bisa, berdiri juga harus ditolong. Kalau kita pikirkan secara manusia, bagaimana sih dia hidup selama 12 tahun? Dan ayat yang kita bacakan tadi, dia sudah menghabiskan hartanya, sudah melakukan berbagai upaya, dia menjumpai berbagai tabib, dia juga gak sembuh-sembuh. Artinya apa? Uangnya mungkin sudah mulai habis, gak punya uang, ekonominya sulit, sudah makin komplit lah kehidupannya. Udah dia sakit secara fisik, sakit secara batin, ekonomi sulit. Wah, ini gak bisa terpikirkan secara manusia sebenarnya. Mungkin saja kalau manusia ada pada saat ini bisa saja mengakhiri hidupnya atau berbagai macam yang dilakukan. Tapi apa yang kita pelajari dari wanita ini, saudara? Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, itu seperti mimpi mungkin bagi dia saat itu. Mungkin dia mendengarkan kelompok tuh ada Yesus yang sedang menyembuhkan. Karena memang ceritanya kan ketika Yesus di bumi ada berita bahwa Yesus menyembuhkan. Itu mungkin menjadi kekuatan bagi dia. Hah, siapa itu? Mungkin dia dengar dari cerita-cerita orang-orang di sekelilingnya itu. Itu seperti mimpi bagi dia, seperti ada secercah harapan untuk memastikan bahwa pasti aku sembuh gitu. Lalu apa yang dilakukan wanita itu? Dia berjalan, mungkin mencari Tuhan Yesus. Dia menemui Tuhan Yesus. Kalau kita pikirkan,
dia dalam kondisi sakit, kondisi fisik yang lemah. Pastinya dia bukan seperti kita yang bisa berjalan dengan baik. Mungkin ya saat ini gampang ya, mungkin bisa pesan Grab gitu, enggak. Tapi mungkin dia melakukan perjalanan yang jauh mencari Tuhan Yesus. Dan mungkin di perjalanan dia harus mendengarkan hinaan dari orang-orang. Ngapain, mau kemana kamu? Kamu kalau bertemu najis gitu ya kan. Mungkin orang menghalang-halangi dia. Siapa? Kamu ngapain sih? Mau kemana sih? Karena apa? Karena tadi kan tradisi Yahudi, kalau wanita yang seperti itu sangat najis bagi orang-orang Yahudi saat itu. Tapi mungkin saja wanita itu menghiraukan segala apa yang didengarnya. Dia fokus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan satu tujuannya, yaitu aku ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat sekumpulan orang, mungkin dan saat itu dia pasti percaya, nah itu dia, itu pasti Tuhan Yesus. Dan dia pasti berjalan. Dan kita pikir itu berjalannya itu gak mungkin normal, pasti dia terseok-seok. Mungkin sekali dia pernah jatuh atau susah mungkin untuk dia bangun kembali. Nah saudara, yang paling unik itu kenapa dia mengatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dia punya iman yang seperti itu. Pastinya dia belum pernah mendengarkan Tuhan Yesus. Kenapa dia sampai punya iman yang asal ku jamah jubahnya pasti aku sembuh? Jubah Tuhan Yesus itu tuh ujung-ujung dari bajunya Tuhan itu loh. Ibaratnya tuh ujungnya baju. Gimana sih dia punya sampai iman ujung-ujung gitu? Kenapa sampai begitu? Ya karena memang dia udah gak bisa normal lagi berdiri. Jadi dia terseok-seok. Jadi imannya itu kalau aku jamah itu pasti aku sembuh. Ketika aku dekat aja bagian dari Tuhan Yesus itu, pasti aku mengalami kesembuhan. Dan benar-benar ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Ada gemetar dalam dirinya. Firman Tuhan katakan dalam Markus tadi, sesuatu keluar dari dalam tubuhnya dan pendarahannya pada saat itu berhenti. Apa yang perlu kita pelajari dari sini, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, membuktikan bahwa secercah harapan yang diharapkan oleh wanita itu membawa dia pada kepastian kesembuhan. Mungkin orang bilang, bagaimana kamu sembuh? Udah 12 tahun pendarahan, uang kamu juga gak ada, gak ada yang menolong kamu najis gitu. Tapi dia punya iman untuk sampai kepada Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat sekali mengenai secercah harapan ini. 2016 tahun yang lalu, ini kejadiannya di Sumatera, di Medan. Saya memiliki ponakan dari kakak saya yang paling besar. Dia merupakan cucu pertama dari keluarga kami itu. Dia masih umur 3,5 tahun ya, pada saat 3,5 tahunnya. Jadi kami melihat di matanya itu seperti ada cahaya kecil gitu. Kok aneh ya? Kok ada cahaya kecil gitu ya? Kayak bilang sama kakak kami. Terus kakak kami, iya ya, aku juga bilang begitu gitu. Terus dia bawa ke dokter, coba bawa ke dokter dulu. Kami bawa ke dokter, kakak saya yang bawa ke dokter. Lalu dokternya bilang bahwa ada kanker mata gitu. Kami nggak percaya pada saat itu, masa sih 3,5 tahun udah kanker mata. Terus kami satu keluarga nggak punya riwayat kanker mata gitu. Coba cek lagi, bawa lagi ke dokter lain gitu. Terus dibawa ke dokter lain, rupanya benar kanker mata. Saat itu kami antara percaya dan tidak lagi. Tapi 2 minggu setelah divonis dokter, keponakan kami itu kena kanker mata. Itu kejadiannya sangat cepat, saudara. Matanya langsung bengkak besar banget. Dan kami terkejut sekali. Ya Tuhan, ini gimana dong gitu. Lalu langsung kami bawa ke rumah sakit. Dia hanya 1 hari atau 2 hari ya di rumah sakit. Itu langsung dia masuk ruang ICU. Hanya beberapa jam di ruang ICU dia sudah koma. Kami langsung terkejut. Kami nggak tahu mau bilang apa gitu. Dan dari koma itu selama 6 bulan dia koma. Kami nggak tahu
Bayangkan 6 bulan itu kami menjaga orang yang koma, anak kecil gitu. Dan pertolongan dokter kan nggak bisa, masih kecil, mau di kemo juga nggak bisa, mau dioperasi juga nggak bisa, kan udah posisinya udah koma gitu. Dan saat itu kami hanya bisa berserah sama Tuhan. Dan saya teringat ini, secerca harapan ini, apa masih bisa sembuh ya? Karena memang dokter udah bilang kalau satu kena itu udah kena dua-duanya, dan dua-duanya pasti buta gitu. Kalaupun sembuh, matanya udah buta gitu. Kami hanya pasrah. Rumah sakit bagi kami itu udah seperti rumah kedua, karena kan setiap hari selama 6 bulan menjaga yang ya tertidur, ya kami hanya bisa tidur. Apa yang dikatakan dokter, ya kami lakukan begitu. Tapi saudara, yang paling kami rasakan di situ, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan walaupun memang pada akhirnya keponakan kami dipanggil Tuhan Yesus, pada akhirnya setelah 6 bulan kami menjalani di rumah sakit, pada akhirnya keponakan kami dipanggil Tuhan. Tapi ada hal yang ajaib yang kami rasakan. Jadi sebelum dia dipanggil Tuhan, mama saya berdoa bagi dia gitu, dan kondisinya kan udah kritis banget gitu. Dan dokter juga kok susah ya gitu, sampai mereka angkat tangan gitu. Mama saya di kampung, kami di Medan gitu. Mama saya telepon kakak saya, ini gimana ma gitu. Terus di telepon mama saya bilang begini, kasih dong HP-nya ke telinga namanya Dolian, nama Doli gitu. Terus ditaruh HP di telinganya gitu. Lalu mama saya berdoa, dan ajaibnya dia angkat tangan gitu, angkat tangan. Anak nggak sampai 4 tahun dia bisa angkat tangan gitu. Dalam posisi koma kok bisa angkat tangan gitu. Kami sampai nangis di situ. Dia angkat tangan dan terakhirnya dia pergi untuk selamanya. Itu. Nah, apa yang mau saya ceritakan sama saudara bukan penderitaan yang mau saya ceritakan kepada saudara. Saya teringat firman Tuhan ini, saya teringat bahwa sesulit apapun kita untuk berharap pada Tuhan, masih ada secerca harapan untuk kita maju dalam kepastian. Seperti apa yang dilakukan oleh wanita ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya cuma berserah? Bukan, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Dia punya yang namanya aksi. Dia punya yang namanya tindakan. Tindakan apa yang dilakukan wanita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tadi? Dia cari Tuhan Yesus sampai ketemu. Dia nggak mau fokus apa yang dikatakan orang. Mau dia dihina, diejek di tengah perjalanan, dia walaupun terseok-seok bertemu dengan Tuhan Yesus, dicarinya Tuhan sampai dapat. Bahkan dia punya iman tadi apa? Aku jamah jumbainya, aku pasti sembuh. Dan yang paling ajaibnya tuh, ketika itu kan berkumpul, ada perkumpulan. Tuhan Yesus kan digerumuli oleh orang-orang begitu. Kok bisa Tuhan Yesus hanya merasa tuh, siapa yang menjamah jumbaiku? Kan begitu. Siapa yang menjamah jumbaiku? Padahal ada orang yang, ada yang mungkin megang tangan Tuhan, ada yang mungkin membelai pundak Tuhan. Kok bisa wanita itu? Kalau kita misalkan ya, baju kita aja yang disentuh, kita dalam dikerumunin orang, masa sih kita rasakan gitu? Saya aja ya, kalau dalam sekolah minggu misalkan, anak sekolah minggu saya ada bagian anak kelas balita. Kalau saya fokus sama satu orang, walaupun saya udah ditepuk-tepuk satu orang, Kak Kori, saya harus apa? Padahal saya fokus ke sini. Apa? Ini masih 2 orang. Ini udah dikerumun orang. Tapi kenapa Tuhan sampai fokus kepada wanita tersebut? Saking antusiasnya imannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saking antusiasnya dia ingin sembuh dari penyakitnya. Saudara Tuhan Yesus, dalam tindakan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, artinya kita butuh yang namanya antusias, bukan biasa-biasa saja. Antusias itu seperti apa? Bukan seperti yang kita lakukan rutinitas, bukan. Tapi antusias itu
ketika ada waktu kita pergunakan untuk menyembah Tuhan, melakukan hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan bukan pada saat kita susah, bukan pada saat kita sulit, tapi memang di setiap waktu kita harus punya yang namanya rasa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga rasa yang kita rasakan itu gak hambar gitu. Selalu ada yang baru, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita lakukan, aksi yang atau tindakan yang kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah lihat, ketika wanita itu melakukan tindakannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan katakan? Yaitu, engkau telah sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow, itu sebenarnya menjadi berita yang sangat luar biasa bagi orang-orang banyak itu. Mungkin mereka yang sudah mengejek perempuan itu, dia udah sembuh. Mungkin itu menjadi berita yang mencengangkan bagi mereka. Udah sembuh dia, gitu. Dan saya mau kilas balik dari 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, ini juga menjadi hal yang sangat kita lakukan kepada Tuhan Yesus, yaitu bercerita kepada Tuhan Yesus. Jadi saat tadi wanita itu telah sembuh, dia menceritakan segala sesuatunya. Menceritakannya itu bukan singkat itu pada saat itu, tapi dia menceritakan apa yang sudah dialaminya 12 tahun, kejadian apa yang dialaminya, dan itu sembuh. Dan saya sembuh. Dan itu merupakan berita yang luar biasa. Dan mungkin itu membawa pengharapan yang baru kepada orang-orang yang mendengarnya. Apa yang mau kita teladani dari wanita ini, saudara? Ada dua tadi, kita harus punya tindakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, antusias untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan akan memberikan reaksinya ketika kita antusias bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Saya sangat bersyukur boleh di bagian ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwa di tengah ketidakpastian masih ada secercah harapan untuk kita maju dan menjadikan ketidakpastian itu menjadi pasti. Puji Tuhan, kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami sangat yakin Tuhan bahwa di dalam ketidakpastian hidup kami masih ada secercah harapan. Tuhan taruh di hati kami untuk kami terus berharap, beriman bahwa kami pasti melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan menyaksikan bahwa hal-hal yang besar yang kami lakukan akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kami ceritakan kepada orang-orang sebagai kesembuhan bagi mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Amin. Terima kasih Kak Kori buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita harus mempunyai iman yang berani dan mengambil langkah menuju ke Tuhan. Artinya di dalam masa sulit kita harus mendekat sama Tuhan, jangan menjauh Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan angkat pujian kita, Tuhan yang besar. Nanti minta tolong Ibu Sari untuk berdoa. Percaya
Terima kasih Tuhan menjadi jawaban untuk setiap kami Tuhan. Berkati Kak Kori ya Bapa, menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Kau yang terus mempertajam ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memakai Kak Kori Tuhan menjadi berkat buat generasi ini ya Tuhan. Buat anak-anak kecil, buat youth ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ada pengurapan khusus turun ke atasnya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mencengkram dia dengan roh Allah yang kuat. Engkau mencengkram dia Tuhan dengan roh pengenalan akan Engkau yang kuat ya Bapa. Kiara takara labaya sakata kara ya roh labaya se. Dalam nama Tuhan Yesus kiara labaya sakara laba. Dalam nama Tuhan Yesus Kau memberikan keberanian lebih lagi ya Bapa. Berjalan dengan sign and wonder ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami
menjadi sebuah bangunan yang ajaib Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Rakataka ya Syakaralamu. Oh Sakaralama ya Syakataka ya Namo. Terima kasih ya Karataka ya Nama Yase. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Raya Sakataka ya Nama Yase. Oh ya Karalamo. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bergairah Tuhan. Kami bergairah tingkap-tingkap langit sedang dibukakan seluas-luasnya untuk gereja Tuhan. Oh Raya Tataralama Yase. Oh Raya Sakatataralamo. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihat kapasitas hati kami Tuhan. Kau pandang layak, Kau pandang cukup untuk menerima sebuah berkat yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyadari, tahu diri ya Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami berjalan bukan dengan apa kata manusia, bukan dengan apa yang ada di fisik ya Tuhan. Kami berjalan dengan mata iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati sekolah ya Tuhan. Kau memberkati setiap ibadah ya Bapa. Biar menyenangkan hati Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan. Oh ya kaya namanya Syakaralala ya Labalala. Here sekena kata kaya rabo ya Syako. Oh sekera ya Syaka. Here seketa kaya rabo ya Syakaralala ya se. Oh sekarang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai setiap ibadah jadi alat untuk setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kepahitan diganti dengan kemanisan Tuhan. Setiap kehambaran diganti Tuhan dengan rasa yang melimpah-limpah dengan sukacita. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala kami Bapak. Oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mereka menjadi alat kami. Anugerahkan kekuatan, mata iman, melihat jauh ke depan ya Tuhan. Rasakan ayat menolak. Kira se mata kaya rata kaya seke. Koya karena mata rata kaya se. Tangannya berlumuran dengan minyak mengurapan. Koya kata rata kaya seke kanamu. Koya seke rata kaya se. Kiara kaya rata kaya se. Ora kata kaya shaka. Ora kata
kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Kami terus memberkati lingkungan di mana kami ada. Tuhan, Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dimanapun kami ada ya Bapak. Setiap perumahan demi perumahan dibedakan dari tempat-tempat lain ya Bapak. Oh takaya ratakan ralabaya syakarabo, oh raya sekenamaya show. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melihat penuhan jiwa-jiwa. Kami akan melihat Tuhan Tuhan. Setiap taburan tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami terus memberkati bangsa kami. Kami memberkati Indonesia. Ini gerbang timur-Mu Tuhan. Ini gerbang timur-Mu. Bapak terus pakai bangsa ini menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih kami memberkati bangsa-bangsa ini. Bapak, terus beri kami kesempatan, beri orang-orang kesempatan untuk mengalami pertobatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami memberkati pemerintahan kami Tuhan. Bapak, ampuni Tuhan, ampuni. Sekali lagi kami memintakan ampun Bapak. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Darah Tuhan Yesus sendiri, pengampunan-Mu Tuhan. Ada gereja Tuhan yang terus mau berdiri, membawa bangsa ini di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ada kesejahteraan. Biarkan takdir Tuhan jadi atas bangsa ini. Kedarne Bapak, tolong genapi terus janji-Mu atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama.